Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Waalaikumsalam, Kak. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Pagi, Kak. Senin, gimana hari Senin? I don't like Monday. Apa I like Monday? Oke, ini hari Senin. Mudah-mudahan tidak timbul malas dan lain-lain gitu ya. Kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita belajar sel volta, kalau tidak salah ya. Berarti hari ini kita akan fokus dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Ya, ini materi terakhir di elektrokimia ya. Karena di elektrokimia itu ada dua, ada sel volta dan elektrolisis dengan konsep awal bahwa apa yang terjadi reaksinya di dalam sel volta ataupun di elektrolisis, maka reaksinya juga harus reaksi redoks gitu ya. Artinya konsep redoksnya tidak bisa kamu lupakan. Nah, di awal pernah diingatkan bahwa di dalam sel elektrolisis ya ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan sel volta. Kalau di elektrolisis di reaksinya itu berlangsung tidak spontan. Artinya tidak spontan itu adalah reaksi ini tidak bisa berjalan begitu saja gitu ya, tanpa ada energi dari luar. Jadi ketika tidak diberikan energi listrik dari luar, maka reaksinya tidak mampu berjalan gitu ya. Contoh yang paling gampang di sel elektrolisis itu adalah reaksi penyepuhan emas ya. Jadi kalau orang dulu mau bikin emasnya kinclong lagi, bagus lagi gitu ya, maka disepuh ya. Nah, penyepuhan emas itu emasnya dimasukkan ke dalam cairan kimia. Nah, ketika dicemplungin gitu ya, dilarutin gitu ya ke dalam cairan kimia, itu dia nggak bisa bereaksi sebelum ditambahkan energi listrik, sehingga ketika ada energi listrik maka reaksinya bisa berjalan. Nah, proses penyepuhan emasnya bisa berlangsung. Nah, karena dia butuh energi dari luar, maka kita katakan bahwa reaksi ini tidak spontan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, elektrodanya di dalam sel volta itu berlaku aturan P, gitu ya. Katoda elektroda negatif, anoda elektroda positif. Nah, katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Ya. Nah, oke. Nah, ini catatan. Berbeda dengan volta, kalau volta itu kepan volt, katodanya positif, anodanya negatif sel volta. Ingat, positif negatif itu cuman kutub di elektrodanya, bukan di reaksinya, gitu ya. Lalu yang berikutnya, ada kesamaan antara sel volta dengan elektrolisis. Kesamaannya adalah baik di volta ataupun di elektrolisis, katoda itu pasti reduksi ya. Katoda akan mengalami reduksi, anoda akan mengalami oksidasi gitu ya. Karet gitu ya. Atau katoda reduksi, anoda oksidasi. Huruf konsonan dengan huruf konsonan, huruf vokal dengan huruf vokal. Nah, ini konsep awal di dalam elektrolisis. Nah, lalu ketika kita melakukan reaksi elektrolisis, maka Kak, ada ya. kayaknya minggu lalu kita udah Udah, elektrolisis deh, Kak. beneran. Kok saya dapat kamu pretesnya elektrolisis apa? Faraday, Kak. Oh, Faraday doang ya. Oke. Berarti Faraday doang ya pretesnya. Kok di soal ada elektrolisis ya?
Iya, di soal ada elektrolisis, tapi kemarin udah belajar elektrolisis. Udah ya? Udah saya bahas ya? Elektrolisis kemarin. Oke. Berarti kita ngomongin Faraday. Oke. Nah, berarti kalau kita ngomongin Faraday, bicara Faraday, ya. Faraday itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah hukum Faraday 1. Ya. Nah, ini Faraday 1. Di mana di hukum Faraday 1, untuk mendapatkan nilai masanya, W, ya, massa boleh, pakai W boleh, pakai M boleh, pakai GR boleh, ya. Itu sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Ya, dimana W itu adalah masanya, lalu ini massa. Ya. E itu adalah AR per N, dengan N itu nanti biloxnya, ya, bilox atau jumlah elektron, ya. I itu ini adalah arus, ya, arus nanti dalam ampere, ya, arus dalam satuan ampere. Lalu T ini waktu, ya, dalam satuan detik atau second, ya. Nah, berarti untuk mendapatkan Faraday, kamu harus punya I harusnya, dan ada waktunya. Satuan waktu yang distandarkan di dalam Faraday itu dalam detik, ya. Nah, Kak, ya. ini kayaknya yang Faraday juga sudah selesai, Kak. Ya udah selesai. Ya, kemarin. Ya udah, berarti tinggal ngerjain soalnya. Saya udah kasih juga ya? Sudah, Kak. Oke. Ada yang mau ditanya mengenai Faraday? Saya kasih aja soal rumus keduanya. Di Faraday 2, rumus keduanya, ya, kapan kamu pakai Faraday 2? Jika ada kata-kata arus yang sama atau dipasang seri. Ya. Berarti nanti rumusnya adalah W1 per W2 sama dengan E1 per E2. W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Nah, oke ya. Nah, cuman ini untuk Faraday, ya. Walaupun nanti ada hubungannya dengan bab yang lain, tapi bab yang lain sudah pernah kita bahas, ya. Biasanya di Faraday keluar nanti hukum dasar kimia, ya, Avogadro, atau konsep mol, atau pH. Nah, itu sudah pernah kita bahas di bagian yang sebelumnya, tinggal kita memodifikasi aja. Yang kedua, ketika kamu ketemu dengan Faraday, usahakan yang kamu cari mol elektronnya aja, gitu ya. Nah, mol elektron itu kan F. Ya, F itu adalah mol elektron. Ya, mol kali elektron. Atau bisa didapat dari I kali T per 96.500 atau Q per 96.500. Nah, dari sini nanti kamu bisa cari ke yang lainnya, gitu ya. Pakai perbandingan koefisien. Gitu. Clear sampai sini? Clear, Kak. Oke, berarti kita lihat soalnya ya. Soal nomor 1, jawaban kamu apa? Pada elektrolisis cairan natrium klorida pada katoda dan anoda berturut-turut dibebaskan apa? Nomor 1 apa jawabannya? Saya punya NaCl berarti, tapi bentuknya cairan, liquid ya. NaCl berbentuk liquid. Gitu ya. Nah, saya ini dulu. NaCl bentuknya liquid. Nah, berarti kalau dipecah, nanti kan jadinya adalah Na plus ditambah Cl min, gitu ya. Nah, kira-kira kalau bentuknya liquid, yang di katoda ya. Ingat aturan katoda, jika kation golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, ya, maka yang bereaksi H2O.
Kapan H2O yang bereaksi? Kalau bentuknya adalah aqueous, larutan. Nah, tapi kalau golongan 1A, 2A, ALMN bentuknya bukan aqueous, artinya bentuknya lelehan atau liquid, cairan gitu ya, atau leburan, maka yang bereaksi di katodanya itu adalah natriumnya. Nah, berarti karena Na golongan 1A dan bentuknya adalah liquid, maka yang bereaksi itu adalah natriumnya. Na plus ditambah elektron jadinya Na. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, yang bereaksi di anoda itu adalah karena ini Cl-, Cl- itu ingat aturan di anoda, jika dia anion sisa asam yang tidak mengandung oksigen, aturan kedua anoda, maka yang bereaksi adalah anionnya. Berarti Cl- nanti bereaksi jadi Cl2 ya, dikali 2 ditambah 2 elektron. Ya. Kalau nanti kamu kali 2 ya. Kalau kita kali 2 nih, ini kita kali 2 ya biar sama elektronnya, lalu ini kita jumlah gitu kan. Nah, maka nanti elektronnya akan habis. Gitu ya. Nah, lalu kalau dikali 2, atasnya kamu kali 2, nah nanti Na-nya habis. Cl-nya juga habis. Gitu ya. Nah, pada saat nanti di akhir reaksi kebentuknya adalah 2 NaCl, jadinya adalah 2 Na ditambah Cl2. Nah, yang terbentuk di akhir reaksi adalah logam natrium sama gas fluor. Jadi jawabannya yang C. Sampai sini? Ada yang bingung? Kak, tadi Ya. gimana Kak kalau cairan sama larutan Kak? Kalau bentuknya larutan di kation ya, katoda, golongan 1A, 2A, ALMN, larutan bentuknya, maka yang bereaksi H2O, air yang bereaksi. Tapi kalau bentuknya bukan larutan, liquid, leburan, lelehan, maka yang bereaksi adalah si kationnya. Makanya yang di sini, karena bentuknya adalah cairan, liquid berarti ya, maka yang bereaksi adalah Na plusnya, bukan H2O-nya. Nah, karena Na plusnya yang bereaksi, maka terbentuk logam natrium di katoda. Aturan nomor 1 nomor 2 ya, nomor 2 di katoda. Gitu. Ada lagi yang bingung? Silakan kalau mau ditanya. Yang lain aman? Kak. Ya. Maaf Kak, boleh ke slide sebelumnya Kak, yang sebelum ini. Sebelum ini? Iya Kak. Berarti saya tutup dong. Yang whiteboard ya? Iya, whiteboard. Yang whiteboard. Wait. Oke. Sudah? Kenapa? Oke. Udah. Thank you Kak. Oke. Yep. Udah? Aman nomor 1? Aman Kak. Aman. Nomor 2. Ya. Jika elektrolisis larutan HCl dengan elektroda karbon dan kuat arus yang digunakan adalah 0,1 Faraday, maka massa H2 yang terbentuk adalah berapa? Ingat, elektroda karbon ini inert, ya. Berarti kalau inert, dia nggak bereaksi, anggap aja dia nggak ada, kan gitu ya. Nah, lalu dia mau gas H2. Kalau HCl-nya saya jabarin, nanti kan jadinya adalah H plus tambah Cl-. Nah, yang di katoda siapa? Ingat, katoda itu kation. Kation muatan positif, berarti H plusnya. H plus direduksi, berarti nanti jadinya adalah 2H plus ditambah 2 elektron, jadinya H2. Gitu ya. 2H plus ditambah 2 elektron,
nanti jadinya adalah H2. Nah, dia bilang digunakan kuat arus yang digunakan di dalam kimia, arus itu ada 3. Ada I, ampere, ada Q, coulomb, ada F, Faraday. Nah, karena dia dalam Faraday, itu maka kuat arusnya adalah si F, 0,1 Faraday. F itu nama lainnya adalah mol elektron. Berarti mol elektronnya adalah 0,1. Nah, berarti ini 0,1 gitu. Nah, kalau E-nya 0,1, maka H2-nya jadi setengahnya kan? Kalau koefisien 2 0,1, kalau koefisien 1 setengahnya. Berarti 0,1 per 2 mol. Nah, ketika dia tanya gram massa, maka gram itu adalah mol kali mr. Kan gitu ya. Berarti 0,1 per 2 dikali mrh2. Ya 2. Nanti dapatnya berapa? 0,1 gram. Coret-coret. Jawabannya yang A. Sampai sini? Ada yang bingung? Oh, itu katodanya tuh bukan 2H2O plus 2 elektron menjadi Oh enggak, kan H+. Yang 2H2O plus 2 elektron itu kalau dia kation golongan 1A, 2A, AlMn. H+ kan 1A, Kak. Betul. Tapi ada aturan di bawah yang nomor 4, reduksi H+ sendiri. Jadi H+ sendiri direduksinya langsung 2H+ tambah 2E jadinya H2. Berarti kalau untuk H+ itu dia punya reduksi tersendiri ya? Iya, punya aturan tersendiri. Oke. Yang lain? Ada lagi? Aman? Aman. Nomor 3, jawaban kamu apa? Jika larutan Na2SO4 dielektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon, lagi-lagi pakai karbon inert, tapi nggak kita anggap ada, reaksi yang terjadi di anoda. Anoda berarti anion kan ya? Berarti kalau Na2SO4 kita jabarin, nanti kan jadinya adalah 2Na plus tambah SO4 2-, gitu ya. Nah, berarti yang di anoda itu yang anion, SO4. SO4 adalah ion sisa asam yang mengandung oksigen. Nah, karena dia ion sisa asam yang mengandung oksigen, maka nanti yang bereaksi adalah H2O. 2H2O, nanti jadinya apa? 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, cari yang begini. Jawabannya yang B. Gitu. Oke, aman? Nah, kalau yang A, ini jika yang bereaksi di katoda uap airnya. Ya. Contoh yang ini nih, kalau ditanya katodanya dia tanya, ya berarti 2H2O. 2H2O tambah 2E, nanti jadinya adalah 2OH- ditambah gas hidrogen. Loh kenapa gitu? Karena golongan 1A, bentuknya aqueous larutan. Kan gitu ya, maka yang bereaksi adalah H2O-nya. Oke, ada yang mau ditanya? Aman? Aman, Kak. Aman. Nah, soal nomor 4, reaksi elektrolisis larutan yang menghasilkan gas hidrogen di katoda dan oksigen di anoda. Ya, dengan menggunakan elektron karbon berarti dianggap nggak ada, kecuali berarti yang nggak menghasilkan dong, gitu ya. Nah, dia bisa ada hidrogen di katoda, syaratnya apa? Jika yang bereaksi adalah H2O, ya. Yang bereaksi H2O atau H+, kan gitu. Nah,
H2O bisa bereaksi, ya, H2O bisa bereaksi jika di katodanya itu golongan 1A, golongan 2A, lalu Al sama Mn. Dan bentuknya adalah larutan, aqueous. Kan gitu ya. Nah, berarti ini semua larutan. Nah, tinggal kita cari yang 1A, 2A, ALMN. Berarti ini 1A, 1A, 2A, 2A. Jawabannya D. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya muncul masalah sih sebenarnya, ya. Yang D memang tidak menghasilkan hidrogen di katoda, ya. Tapi yang D menghasilkan oksigen di anoda. Kenapa? Karena ketika di anoda menghasilkan oksigen, ya, pilihannya ada dua. Yang pertama yang bereaksi juga H2O. Ya. Yang kedua yang bereaksi OH-, ya. Kalau kamu ingat aturan di anoda, jika OH- dioksidasi, nanti jadinya adalah 4 OH- ditambah 4 OH- jadinya 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron, kebentuk O2 di anoda. Atau oksigennya yang bereaksi. Nah, itu kemungkinannya. Nah, tapi di sini tidak ada OH- dan tidak ada oksigen. Gitu ya. Berarti yang bereaksi adalah tinggal H2O yang paling mungkin. Nah, kalau H2O yang bereaksi, itu syaratnya apa? Jika anionnya sisa asam yang mengandung oksigen. Jadi, anion sisa asam yang mengandung oksigen. Ya. Nah, yang anion sisa asam mengandung oksigen semuanya. Sisa asam, sisa asam, sisa asam, sisa asam, sisa asam. Gitu ya. Nah, berarti di soal ini memang betul di hidrogen nggak jadi katoda. Di katoda nggak ada hidrogen. Karena Cu kan yang bereaksi, tapi di anodanya ada oksigen. Jadi nggak ada yang murni dua-duanya, di katoda hasilnya tidak hidrogen, dan di anoda hasilnya tidak oksigen, nggak ada. Karena semua sisa asam mengandung oksigen. Gitu. Nah, karena ada salah satu yang salah, ya udah jawabannya D. Kalau mau benar nih, kalau mau persis seperti yang dia minta, contohnya misalnya CuF atau CuCl, nah itu bisa. Ya, misalnya CuCl2. Nah, berarti kalau CuCl2 kan Cu2 plus tambah 2 Cl-. Nah, yang di katoda nanti si Cu-nya Cu2 plus tambah 2E, nanti jadinya Cu. Yang di anoda itu jadinya adalah 2 Cl-, jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ini ketahuan. Di katoda hasilnya Cu, di anoda hasilnya Cl. Bukan oksigen, bukan H2. Gitu. Tapi karena tidak ada, ya udah jawabannya D. Sampai sini ada yang bingung? Aman? Aman, Kak. Aman. Soal nomor 5, jawaban kamu apa? Elektrolisis larutan KNO3 dengan elektroda grafit. Grafit itu apa? Karbon, ya. Karbon itu bisa grafit, bisa karbon, bisa arang, gitu kan. Itu tetap karbon. Nah, yang terjadi di anode. Nah, berarti kan anoda. Berarti KNO3, nanti jadinya apa? K plus tambah NO3-. Nah, yang di anode itu adalah anion sisa asam yang mengandung oksigen. Berarti kalau anion sisa asam yang mengandung oksigen, yang bereaksi adalah H2O. 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 tambah 4
elektron, gitu ya. Nah, yang mana? Yang D ya, gitu. Nah, kalau nanti yang dia minta di katoda yang bereaksi siapa? Lihat dulu. Oh, ini kan golongan 1A, bentuknya larutan. Ya udah, berarti H2O juga. 2H2O, nanti jadinya adalah 2H2O tambah 2E, jadinya 2O- ditambah gas hidrogen. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Belum, Kak. Aman ya? Oke. Nomor 6. Kalau gitu jawabannya apa nomor 6? B, Kak. B. Nomor 6B. Pada elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda PT, maka yang dihasilkan di anoda. Berarti SO4 H2O berarti ya, kalau SO4 ya. 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Betul? Yang di katoda karena larutan berarti juga H2O ya. 2H2O jadi ditambah 2 elektron jadinya 2O- ditambah gas hidrogen. Betul jawaban kamu B? Ya. Clear ya? Oke. Lanjut berarti nomor 7. 7 apa jawabannya? 7 tadi saya A. 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 Saya B. Aduh, kok bisa beda? Na2SO4 di katoda. Na berarti kation golongan 1A, bentuknya larutan. H2O berarti. Oh, berarti betul jawabannya A. Oke, aman? Aman, Kak. Nomor 8. Apa jawabannya? D, Kak. Tadi saya Saya E, Kak. dapat E, Kak. E apa B? Saya B. D. Saya dapat E, Kak. Oke. E, Kak. E, Ya, saya E. bukan B nih. E. E. Kita cek ya. NiSO4 dialirkan listrik sebesar 0,1 Faraday di katoda. Berarti kalau sebenarnya di katoda ini kamu fokusnya sama katodanya aja. Berarti kan kalau NiSO4 ini kan jadinya Ni2 plus tambah SO4 2- ya. Nah, yang di katoda itu kan berarti si Ni-nya kan. Ni2 plus ditambah 2 elektron jadinya Ni. Nah, lalu dia bilang, ini ada arus 0,1 Faraday. Berarti si ininya, si elektronnya 0,1. Yang dia tanya logam Ni, ya cari molnya. Berarti ini molnya adalah 0,1/2. Kan gitu ya. Nah, gramnya nanti mol kali AR. Nah, 0,1/2 dikali AR-nya Ni, 59. Berarti jawabannya berapa? 2,95. Yang E. Tuh. Kak mau tanya, Kak. Oke. Kalau misalnya di anoda itu ada 1 elektron, berarti itu molnya itu sama dengan 0,1 juga ya, Kak, walaupun beda jumlah elektron. Oh iya. Yang misalnya nanti di anodanya SO4 ya. Misalnya kan katoda begini, anodanya berarti 2H2O jadinya 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, kalau di sini 0,1, maka nanti di sini juga 0,1. Ya. Mol elektron itu di mana-mana sama walaupun koefisiennya berbeda. Makanya keuntungan mencari dia itu adalah dimanapun nanti ketemunya dia akan sama gitu. Nggak perlu pakai perbandingan koefisien lagi. Perbandingan koefisien itu diberlakukan selain untuk mol elektron. Misal, yang ditanya berapa volume oksigen pada STP, misalnya ya,
Berarti kalau ini 0,1, di sini elektronnya jadi 0,1, maka mol oksigennya itu nanti 0,1 per 4. Nah, karena dia minta volume pada STP misalnya, berarti mol dikali 22,4 kan? 0,1 per 4 dikali 22,4. Nanti tinggal kamu coret, 5,6 dikali 0,1 berarti 0,56 liter. Gitu ya. Misal. Betul, betul. Kak, itu oksigennya tuh bukan ada 2 ya, Kak? Jadi 0,1 per 2. Oksigennya ada 2, ada 1. Kan 2 ini indeks, bukan koefisien. Kecuali ini koefisien. Baru 0,1 per 2. Kalau dia indeks itu kan bukan koefisien. Berarti cuman koefisien oksigen di sini dianggap 1. Gitu. Kan nanti pakai perbandingan. 1/4 dikali 0,1. Berarti 0,1 per 4. Oke, ngerti, Kak. Oke? Oke. Coba lagi. Nomor 8, jawaban kamu apa? Tadi saya dapat B. Dapat B. Berapa Faraday yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi kalsium? Ya, berarti kamu harus bisa menerjemahkan yang ini. Berarti ion kalsium. Kalsium plus berapa? Plus 2. Nah, betul. Ditambah 2 elektron, jadinya kalsium. Ca. Nah, kalsiumnya ion kalsium 60 gram ion kalsium. Berarti ini 60 gram. Ya. Berarti per 40 kan? Nanti dapatnya adalah 3 per 2. Ya. Nah, kalau di sini 3 per 2, maka di sini berapa? Kan Faraday mol. Nah, 3 mol elektron. Atau setara dengan 3 Faraday. Ya. Kalau yang ini bonus ya. Sama kan sama yang tadi? Nomor 10. Nomor 8 betul, 10 betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas? Oke, saya kasih soal yang lain. Bentar ya. Karena saya nggak bisa ngasih kamu soal post-test. Ntar kamu prosesnya betul semua, kan? Repot. Faraday. Gimana nilai tryout? Sudah berkembang? Mengalami penanjakan? Rencananya mau ngambil sesi keberapa buat UTBK? Mau Dila? Theo gimana? Belum dicek, Kak. Belum dicek. Yang kemarin-kemarin? Berkembang? Naik turun. Naik turun? Udah kayak ini ya? Iya. Udah kayak fluktuatif emas. Kamu mau ikut yang keberapa? UTBK-nya? Gelombang 1 apa gelombang 2? Belum tahu, Kak. Belum ini. Kalau pengennya? Belum pengen? Satu. Pengen. Oh, gelombang 1. Yang awal apa yang akhir? Akhir. Akhir ya? Oke. Biar deg-degannya nggak lama gitu ya. Iya, biar ada. Tapi biasanya alumni itu dikasih yang awal-awal. Siswa SMA mana mau dia dikasih awal-awal. Nah, dianggap kamu lebih siap dibandingkan dengan siswa SMA.
tahun ini emang bisa milih, Kak? Kali aja bisa milih, ya walaupun penentuannya dari mereka. Kali gitu. Emang belum jelas sih, tapi kali aja bisa milih. Misalnya kalau disuruh milih, nah kamu mau milih yang mana? Namanya juga usaha kan kita. Tapi memang lebih enak jangan di akhir, tapi jangan terlalu awal. Oh, enak gitu ya. Misalnya gelombang 1 tapi bagian tengah, itu lebih enak. Yang pertama juga kamu sudah tahu sedikit gambaran soal. Yang kedua, kamu masih awal-awal, artinya nilainya nggak rendah-rendah amat. Kan kalau terlalu belakang, soalnya nggak dia rubah, nilainya jadi rendah kan. Gitu. Jadi sebisa mungkin kamu mengambil yang tidak terlalu belakang. Yang kedua, biar kamu juga punya persiapan. Artinya kamu udah punya gambaran kan. Ya, gambarannya adalah ini gue bisa apa enggak nih pas UTBK. Oke, gue bisa. Oke. Artinya kamu udah sedikit bernapas lega. Nah, kamu tinggal mempersiapkan diri untuk ke ke ujian mandiri kalau kamu mengambil ujian mandiri. Kalau kamu merasa nggak oke, ya kamu harus kerja keras di ujian mandirinya. Jadi memang kita bisa bangun pelan-pelan. Gitu ya. Itu yang perlu kamu siapin. Gitu ya. Harusnya kamu jauh lebih siap dibandingkan dengan anak-anak SMA sekarang. Kenapa? Mereka lagi galau, ya. US antara ada dengan tiada, gitu kan. Terus ujian praktek sedang mereka lakuin. Habis itu mereka harus pas pekan akhir semester, yang semester 6. Jadi ini beban berat zaman buat mereka sekarang. Akhir Februari pas sampai pekan ketiga Maret itu beban berat. Karena pekan 3 Maret itu jadwal US mereka baru berakhir di 20-an, 23 atau 2 berapa gitu. Nah, artinya kamu punya waktu banyak buat mengalahkan mereka. Gitu. Nah, makanya kamu perlu bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Refreshing boleh, gitu ya. Kamu perlu refreshing. Makanya jaga kesehatan itu penting. Gitu ya. Pagi-pagi kamu lari dulu gitu kan, jam 6 lari, olahraga gitu ya. Walaupun kamu harus kerja keras buat belajar, tapi pagi-pagi itu jangan lupa olahraga. Atau kalau nggak sore, kamu jangan lupa olahraga gitu ya. Dengan kondisi sekarang kan gitu kan. Nah, jaga kesehatan, nanti pada saat UTBK kamu bugar gitu. Nah, mudah-mudahan dengan tubuh sehat itu kamu bisa ngerjain soalnya jadi lebih baik. Yang kedua, sebisa mungkin ngambil yang terdekat dengan domisili rumah, ya. Ya kalau domisili kamu di daerah Cakung gitu kan, ya biasanya kan diarahinnya ke UNJ, gitu. Kalau domisili kamu daerah Depok, arahkannya dia ke UI, gitu kan. Nah, anggaplah mungkin dia masih menggunakan sarana kampus untuk ujian, karena kan masih COVID gitu ya, belum bisa menggunakan fasilitas sekolah. Nah, itu yang harus kamu persiapkan. Jangan ngambil yang akhirnya kamu kelempar jauh, gitu ya. Misalnya ujuk-ujuk lemparnya ke Tangerang gitu ya. Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Jangan sampai kelemparnya jauh dari domisili rumah. Karena nanti repot kalau terlalu jauh dari domisili rumah kamu. Gitu. Oke. Nah, ini udah ada soalnya. Saya share dulu ke kamu soalnya biar kamu bisa kerjain. Ya. Ini saya tutup dulu. Oke. Kalau ada soal seperti ini, 1 menit 15 detik. Kira-kira jawabannya apa? Kak, kali bermanganat yang mana, Kak? KM 4.
Oke, apa jawabannya? Dapat? Jawabannya apa? Ada yang udah dapat? B bukan. B bukan. B. Dari mana B? MnO4 min, MnO4 min ditambah Mn2 plus jadinya adalah MnO2. Gitu ya. Mangan 2 dan ion permanganat dapat bereaksi membentuk mangan O2, MnO2 dalam larutan. Reaksi di atas belum setara. Berapakah massa kalium permanganat yang harus ditambahkan ke larutan untuk mengendapkan 0,25 liter Mn 0,764 molar? Berarti kita harus setarain dulu kan? Ya enggak? Nah, kalau kita mau setarain, berarti kan ini mangan 4, MnO4 min ya. Ini kurang kelihatan. Saya rubah ini jadi MnO4 min. Nah, ini Mn-nya berarti plus 7 ya. Di sini Mn-nya plus 2 ya. Nah, di sini Mn-nya plus 4. Betul ya? Nah, dari plus 7 ke plus 4, nanti dia turun, reduksi 3 elektron. Dari plus 2 ke plus 4, dia naik oksidasi 2 elektron. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita samakan elektronnya, ini saya kali 2, ini saya kali 3. Pengalinya kan nanti jadi koefisien dong. Berarti ini jadi 2, ya. Ini jadi 3, gitu ya. Nah, koefisien ini gimana? Ya jumlahin aja. Jadi 5. Sampai sini ada masalah, teman-teman? Aman? Aman ya? Berarti O di sebelah kiri itu 8, ini 10. Ya. Nah, berarti ini tambahkan 2H2O. Di sini nanti tambahkan 4H+. Jadi kalau saya tulis ulang, nanti jadinya adalah 2MnO4 min ditambah 3Mn2 plus ditambah 2H2O, gitu ya. Nanti jadinya adalah 5MnO2 ditambah 4H+. Gitu ya. Nah, baru kita masukin molnya di sini. Nah, ini kan dia bilang 0,2 liter, boleh nggak kalau saya bikin 1/4 liter? Boleh ya? Lalu 0,764 molar, berarti 764 kali 10 pangkat min 3 molar. Dari sini kita bisa dapat molnya. Berarti molnya itu adalah 764 kali 10 min 3 dikali dengan 1/4. Ya. Nanti dapatnya adalah 191 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, kalau koefisiennya 3, 191 kali 10 min 3. Kalau koefisiennya 2, ini 2 kan? Berarti molnya adalah 2/3 dikali 191 kali 10 min 3. Mol. Yang dia tanya gram. Ya. Berapa massa kalium permanganat? Maka gramnya sama dengan mol dikali dengan mr. Berarti 2/3 dikali 191, 10 min 3 dikali dengan KMnO4. Berarti K-nya 39, ya. Mn-nya 55, O-nya 64. 39, 55, 64. Berarti nanti dapatnya 8, 1, 11, tambah 4, 15, 158 ya. Kali 158. Dapat jawabannya berapa? Nah, lo. Anggap aja 156 ya. Susahin. Nah, nanti kan kalau dicoret dapatnya 52 ya. 52 dikali 2 nanti dapatnya adalah 104 dikali 191 ya. Anggap aja ini 100 gitu ya. Nah, nanti dapatnya adalah 10 min 3, nanti coret, nanti sisa 2, sisa 1 ya. Coret nanti 19,1. Nah, cari yang dekat 19,1. 20,1 gram. Ya, B ya. Yang tadi jawab B, kamu pakai kalkulator apa ngitung manual?
Enggak, tapi saya ituin manual di MN-nya dijabarin terus sama MN04-nya juga dijabarin, enggak kayak gitu. Oh, MN4-nya kamu pecah lagi nanti? Atau gimana? Oh, tapi hitungannya normal ya. Kalau saya kan karena saya kira-kira aja nih masalahnya. 158 jadi 156 biar bisa dibagi 3. Terus 104-nya jadi 100 gitu ya. Jadi karena atasnya saya kurangi ya, maka nilainya jadi di bawah 20,1 gitu ya. Nah, berarti biar kembali sedikit normal, saya naikin ke atas, bukan saya turunin ke bawah. Gitu. Bogor. Ada yang mau ditanya sampai sini, teman-teman? Kak, ditambahin kalium permanganatnya itu pas terakhiran ya? Enggak. Direaksiin tuh ditambahin. Ini kalium permanganat kayak MnO4. Oh ya. Karena dia pakai setengah reaksi elektron. Kan kalau pakai penyetaran redoks pakai setengah reaksi, dia harus bermuatan. Tidak boleh nggak bermuatan. Nah, makanya diionisasiin sama dia. Dia lepas. Si KMNO4-nya dipecah. Nanti kan jadinya adalah K plus tambah MnO4 min. Lo kok bisa sama Kak dengan KMNO4? Ya karena kan koefisien sama-sama 1. Ketika di sini kamu dapat 2/3 kali 191 10 min 3, maka ini juga sama. 2/3 kali 191 10 min 3. Gitu. Oke. Itu yang 5 MnO2 itu gimana, Kak? 5 nggak usah dipikirin. Maksudnya cara dapat yang 5 MnO2. Oh, dapat 5 MN2. Ini dijumlahin. Pengalinya jumlahin. Oke, Kak. Kenapa dijumlahin, Kak? Karena dua-duanya jadi MnO2. Ini kan reaksi autoredoks ya, disproporsionasi. Oh, salah deh. Bukan autoredoks, anti-autoredoks, konproporsionasi. Satu zat atau satu senyawa atau satu unsur menjadi hasil dari oksidasi dan reduksi sekaligus. Konproporsionasi. Nah, makanya dijumlahin. Sama kayak autoredoks, disproporsionasi juga nanti buat dapetin koefisiennya dijumlahin. Betul. Sampai sini aman? Aman, Kak. Aman? Yang lain ada yang mau ditanya? Nggak ada? Kita lanjutkan. Nomor 4, kira-kira jawabannya apa?
Oke, apa jawabannya teman-teman? Pada elektrolisis larutan MsO4, ya, M-nya kita nggak tahu siapa, ini misal saja ya, karena tidak ada unsur M, MsO4 menggunakan elektroda PT, dihasilkan 1,035 gram logam M. Larutan hasil elektrolisis dititrasi dengan KOH 0,2 molar dan ternyata memerlukan KOH sebanyak 50 mili. Dari pengamatan ini berapa massa atom relatif logam M? Nah, berapa kira-kira? B ya, Kak. B. Dapat B dari mana? MsO4-nya kita E. E apa B? Ini dijabarin aja ya. MsO4-nya. Berarti yang di katoda itu adalah M2 plus tambah 2E jadinya si M. Gitu ya. Yang di anoda nanti jadinya siapa? 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Gitu ya. Nah, berarti nanti kita dapat yang namanya titrasi, berarti kan asam ditambah basa ya. Nah, lalu ketika dia pas netral, berarti mol asamnya sama dengan mol basa, gitu ya. Nah, berarti mol asam itu sama dengan mol basanya. Mol basanya berapa? 0,2 dikali 50. Nanti dapatnya berapa? 10 milimol. Atau akan setara dengan 10 pangkat min 2 mol. Nah, berarti kalau ini 10 min 2, maka di sini juga 10 min 2 mol. Kalau di sini 10 min 2 mol, di sini juga 10 min 2 mol. Kan gitu ya. Maka ini nanti molnya adalah setengah dikali 10 min 2. Lah kenapa? Karena koefisiennya 1 ya. Nah, berarti MR-nya atau AR-nya itu adalah gram per mol. Berarti gramnya berapa sih? 1035 kali 3 dibagi dengan setengah 10 min 2. Ini kan boleh saya rubah jadi 5 kali 10 min 3 kan? Nah, 5 10 min 3. Coret-coret nanti dapatnya 207. Jawabannya yang B. Sampai sini ada yang bingung? Mau ditanya? Silakan. Berarti yang katodanya itu pakai poin yang ketiga ya, Kak? Katodanya pakai yang nomor 3. Oh ya, karena kita tidak tahu logam M-nya dan tahu dari mana Kak M-nya yang bereaksi. Kenapa nggak H2O yang bereaksi? Karena dia bilang dihasilkan 1,035 gram logam M. Berarti logam M-nya yang tereduksi. Karena kalau logam M tereduksi nanti dia akan mengendap. Ini solid. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Aman? Aman. Oke, kita lanjutin ya. Kalau soalnya kita rubah. Nah, apa jawabannya? Oke, apa jawabannya teman-teman? Satu ya, Kak?
1. Dapat dari mana 1? Dari Aku 4, hapusnya, Kak. 4. Empat apa 1? Arus listrik sebanyak 9650 kolom selama beberapa waktu dialirkan melalui 1 liter larutan perak nitrat. Perak nitrat tahu? Ag, NO3. Di dalam sebuah sel elektrokimia, berarti kalau dipecah jadi Ag plus ditambah NO3 min. Ya, bila kedua elektron dibuat dari PT dan volume larutan dianggap tetap, maka pH setelah elektrolisis selesai. Nah, pH-nya lihat dari mana? Lihat dari NO3 min, ya. Kenapa? Karena NO3 min, ion sisa asam yang mengandung oksigen, maka nanti yang bereaksi adalah H2O. Berarti kalau H2O-nya bereaksi, nanti jadinya apa? 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, ada H plus yang mengakibatkan pH-nya asam. Tapi mungkin nggak 0. Nggak mungkin kan? Ya nggak? Nah, sekarang kita... Kenapa? 1. 1. Ya, kita coba ya. Jadi kan kita dapat mol elektronnya itu adalah kolom per 96500 atau Ki ya, kalau mendingan saya tulis. Berarti 9650 per 96500. Nanti dapatnya 0,1 ya. Nah, berarti nanti H plusnya dapatnya juga 0,1 atau 10 min 1. Berarti nanti pH-nya dapat 1. Betul? Jawabannya 1. Oke. Sampai sini? Clear, teman-teman? Jadi karena Faraday ini bisa masuk ke stoichiometry, bisa masuk ke volume, bisa masuk ke pH, jadi variatif soalnya banyak. Nah, makanya kalau variatif soalnya banyak, kita nggak bisa ngafalin model soalnya, gitu. Yang penting kita bisa menyelesaikan atau memahami cara pengerjaannya. Jadi apapun soalnya, pengerjaannya kemana? Cari aja mol elektronnya, gitu ya. Karena kalau mol elektronnya udah dicari, maka nanti itu akan lebih mudah kita untuk mencari bagian yang lain. Ya, oke. Kita lanjut ya. Soal berikutnya, nomor 8. Kira-kira jawabannya apa? Nah, apa jawabannya? Nomor 8? Ada yang udah dapat? Aisyah? Dapat Aisyah? Belum, Kak. Belum. Ngitungnya nggak enak ya. Aska? Belum juga, Kak. Caroline? Belum, Kak. Karisma Arum?
Belum, Kak. Ersya? Esther? Belum Kak, masih ngitung. Oke. Haryo? Masih belum, Kak. Fernando? Belum juga, Kak. Haya? Ngitung, Kak. Karenina? Belum Kak. Dava? Belum. Nida? Nida? C ya Kak? Pinka? Hah? C. Dari mana Nida? C dari mana? Pakai rumus yang W sama dengan E kali I kali T itu Kak. Oh, ada satu ya. W sama dengan E IT per 96.500. Ya. E-nya itu adalah AR per N. Batang seng dihubungkan dengan pipa besi yang terkubur untuk mencegah terjadinya korosi. Jika arus rata-rata mengalir 9,65 kali 10 pangkat min 3 ampere, di antara batang seng dan pipa besi, banyaknya batang seng. Berarti kita ngeliat sengnya, berarti Zn ya. Berarti 65,4. Zn berapa biloknya? 2 plus ya. 2. Arusnya berapa? 965 kali 10 pangkat min 5, gitu ya. Oh, waktunya 20 tahun, oke. 20 tahun kali 365 hari, kali 1 hari berapa jam? 24 jam, kali 1 jam 3.600 detik. Gitu ya. Per 96.500. Oke. Sip, coret 10 ya. Coret sisa 100, coret bisa habis, sisanya pusing. Berarti coret jadinya 654 dikali 365 kali 24 kali 36 dibagi 10 pangkat 5, 100.000 berarti ya. Dah. Ya, kalau saya anggap ini 25, 100 dibagi 25 nanti dapat 4 gitu ya. Saya coret, nanti dapat 9. Saya anggap aja ini 10. Ini bisa dicoret, gitu ya. Lalu sama-sama 100, sama-sama dibagi 5, nanti dapat 20. Dibagi 5, nanti dapat 73. Betul ya? Bagi 2, nanti dapat 10. Bagi 2, nanti dapat 327. Bagi 10 berarti 327 kali 7,3 kali 7,3 gram. Biar jadi kilogram bagi 1000. Ya, coret jadi 0,3. 0,3 dikali 7 ya betul sekitar 2,06. Nah. Yang hitungannya kalkulator yang lebih tepat. Ini kiro-kiro aja. Karena kalau nggak begini nggak kelar-kelar. Ya. Jawabannya cacing 2,06 kilo. Nah, ini gambaran model soal. Ini soal SIMAK UI. Yang saya kasih ke kamu, ini soal SIMAK UI. Agak beda ya. UTBK konseptual, nggak perlu ngitung ribet, bisa ngerjain. Tapi kalau di soal mandiri, dia memang memaksa kamu untuk bisa berhitung dengan cepat. Gitu ya. Nah, makanya selain kamu bisa konseptualnya, pastikan juga kamu bisa berhitung dengan cepatnya. Waktunya nggak jauh beda. Gitu ya. Paling 1 menit 20 detik, 1 menit 30 detik paling lama. Gitu ya. Tidak banyak berbeda.
Gitu. Ada yang mau ditanya sampai sini, teman-teman? Tidak ada? Kita coba lagi. Ini saya gedein ya. Nomor 10. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Saya gedein biar kelihatan. Oke, apa jawabannya? Nomor 10. Dua buah sel elektrolisis masing-masing berisi lelehan Al2O3 MgSO4 jika digunakan muatan listrik yang sama akan dihasilkan logam Al dan Mg dengan perbandingan massa 3:4. Betul nggak? Berarti kalau muatan listrik yang sama pakai Faraday 2 ya? Ya. Nah, kalau pakai Faraday 2 maka W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Berarti massanya Al, W-nya Al, per W-nya Mg sama dengan AR-nya Al 27 per 3, 24 per 2. Ya. Nanti dapat 9, nanti dapat 12. 9 per 12 berarti 3:4. Ini betul ya. Perbandingan massa ekivalen itu Me. Ya. Me itu adalah AR per N. Ya. Perbandingan massa ekivalen Al dengan Mg adalah 3:4. Betul ya? Massa ekivalennya nih, ini massa ekivalen. Ini perbandingannya adalah 3:4. Dan ini juga betul. Oke, betul-betul apakah berhubungan? Perbandingannya sama ketika massa ekivalennya sama. Gitu ya. Oke. Nah, berarti ini A. Ada yang mau ditanya sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan buat yang sekarang. Nanti kita lanjutkan di setengah jam ke depan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Salam, Kak.